Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah, yang sedang asyik liburan? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua sehat-sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, kelas 9, sekarang Bapak baru mulai lagi bab pembelajaran bab 1 yang judulnya fase membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Yang sebelumnya kita sudah belajar ilmu tajwid, di situ mat silah, mat tamkin dan lain sebagainya. Bapak kira itu ilmu tetap terpakai, tetapi berbeda dengan kurikulum K13 yang baru dikeluarkan Kementerian Agama nomor 183, di mana dalam buku paket tersebut kompetensi dasar harus bab pertama, yaitu tentang mat namanya mat lazim mukhaffaf kilmi, mat lazim musaqqal kilmi, mat lazim mukhaffaf harfi, dan mat lazim musaqqal harfi. Di buku paket yang kalian dapat di sekolahan itu ada, cuman berada di halaman 59 sampai 59 60 deh. Halaman 60 kalian buka, sama dengan buku paket yang Bapak punya, yaitu kalau buku paket yang Bapak punya yang berhasil di-download itu bab 1. Kalian bisa memperoleh itu buku paket yang sesuai dengan KMA, Keputusan Menteri Agama tahun 2019 nomor 183. Bisa kalian dapat dengan cara kalian download di internet. Namanya buku Kurdis kelas 9 KMA tahun 2019 nomor 183. Itu akan keluar, kalian bisa download. Itu tahap yang pertama. Atau tahap yang kedua, kalian bisa pinjam buku paket yang Bapak punya, yang sudah Bapak print atau cetak, kalian bisa fotokopi. Ya. Jadi kurikulumnya tetap sama 2013, tapi kompetisi dasarnya berbeda dengan buku paket yang kalian punya. Bila kalian ingin memiliki, silahkan datang ke sekolahan, kemudian fotokopi buku paket yang Bapak punya. Sebelumnya janjian terlebih dahulu waktunya kapan kalian ingin ke sekolahan. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Bab pertama kalau di buku paket tentang mat lazim, sedangkan buku paket yang kalian punya bab pertama yaitu tentang mat tamkin, mat silah dan lain sebagainya. Bapak merujuk kepada KMA tahun 2019 karena itu akan menjadi rujukan buat besok kalian mengikuti UAMBNBK, ujian akhir madrasah berstandar nasional. Ya, anak-anakku sekalian, langsung aja kita mulai pembelajaran kita bab 1, fase membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Disiplin apa? Disiplin agar kalian membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 2, nanti ada lanjutannya. Kompetensi dasarnya yang pertama menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya nanti kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mat lazim mukhaffaf ilmi, mat lazim musaqqal ilmi, mat lazim musaqqal harfi, dan mat lazim mukhaffaf harfi. Jadi pembahasan kita mat lazim di bab pertama buku paket yang sesuai dengan KMA tahun 2019.
Sedangkan di buku paket kalian yang kalian miliki itu ada di halaman 60. Silakan kalian buka 60. Kurang lebihnya hampir sama. Yang keempat, mempraktekkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi di dalam Al-Qur'an. Ya, yang sebelahnya kalian bisa baca karena ini hanya kompetisi dasar dan di kantor. Selanjutnya, peta kompetisi. Sikap disiplinnya, sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual mendengarkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk, membiasakan membaca Al-Quran dengan benar. Yang sikap sosialnya menampilkan sikap disiplin, membiasakan sikap disiplin. Pengetahuannya, pengertian mad lazim, kilmi dan harfi, identifikasi bacaan mad lazim, kilmi dan harfi dalam ayat-ayat Al-Quran, cara membaca mad lazim, kilmi dan harfi, analisa bacaan mad lazim, kilmi dan harfi dalam ayat-ayat Al-Quran, perbandingan bacaan mad lazim, kilmi dan harfi. Keterampilannya, kalian bisa mendemonstrasikan bacaan mad lazim, kilmi dan harfi, mendengarkan bacaan mad lazim, kilmi dan harfi dalam ayat-ayat Al-Quran, menerapkan hukum bacaan mad lazim, kilmi dan harfi dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini ada kata pengantar. Al-Quran adalah kalamullah. Kalam itu berarti perkataan atau ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril alaihi salam, untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia. Bapak tambahkan, yang membacanya mendapatkan pahala. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. An Abdullah bin Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi arsy amsalha. La aqul alam harf walakin alif harf walam harf wa mimun harf. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalian bila mempunyai air wudu, kemudian kalian baca Al-Quran baru alif lam mim, itu 3 huruf. Berarti kalian sudah mendapatkan kebaikan 30 kebaikan. Karena alif satu huruf dihitungnya, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kalau misalnya kalian berbaca alif lam mim, itu udah 30 kebaikan. Bagaimana kalau kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim? Itu kemarin-kemarin Bapak pernah hitung, kalau nggak salah 19 huruf. Berarti kalian berbaca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah ada 190. Lebih tepatnya lagi, kalian bisa buka Al-Quran, kalian baca Bismillah, kalian hitung ada berapa huruf. Seingat Bapak ada 19, berarti kali 10, 190 kebaikan. Bagaimana seseorang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan menjadikan bacaan setiap harinya? Berapa kebaikan yang sudah mereka peroleh? Anakku sekalian, sekarang zamannya gadget atau teknologi. Janganlah kalian salah gunakan, janganlah kalian gunakan untuk bermain game. Waktu kalian habis percuma. Pahala nggak dapat, dosa dapat. Kenapa dosa dapat? Orang yang main game disuruh sama orang tua pasti nggak bakalan mau nurut. Betul tidak? Yang ada
kalian main game, dipanggil sama orang tua, jawabannya pasti entar. Entar dulu iya, entar dulu iya. Kenapa? Karena sedang asiknya main game. Oleh sebab itu, hiasilah waktu-waktu kalian dengan membaca suci Al-Quran. Kalian membaca suci Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-seringlah baca Al-Quran. Sehari minimal kalian baca 1 ain. Minimal. Tetapkanlah waktu kalian untuk membaca Al-Quran. Entah itu di pagi hari, entah di siang hari, entah di malam hari pas setelah sholat maghrib. 1 ain itu nggak sampai setengah jam kalian baca. Bagaimana yang belum bisa baca Al-Quran? Yang belum bisa baca Al-Quran, Bapak harap agar kalian belajar ilmu membaca Al-Quran. Atau kalian belajar ilmu Iqra agar kalian bisa baca Al-Quran. Rugi, sangatlah rugi bagi orang yang sudah dewasa belum bisa membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Pahala hilang begitu aja. Ya, rugi bagi orang yang sudah dewasa masih belum bisa baca Al-Quran. Mumpung kalian masih kelas 9, masih gampang daya tangkap kalian, belajar baca Al-Quran, pahamilah baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah hanyalah sebagai hiasan, bukan sebagai bacaan dan bukan sebagai pedoman hidup kalian. Selanjutnya, sebagai sebuah ibadah, membaca Al-Quran haruslah sesuai ketentuan yang disebut ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya membaguskan atau menjadikan bagus, dapat pula diartikan sebagai al-ityanu bil jayyidi, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah yang mempelajari. Namun, ada namun, hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Jadi wajib apabila kalian ingin membaca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Syekh Ibnul Jazari menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa saja membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena sungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Mari kita mengawali belajar dan mengamalkan tajwid dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan manfaat dan pahalanya. Materi pembelajaran diawali dengan mat lazim mukhaffaf kilmi musaqal kilmi, mat lazim musaqal harfi, dan mukhaffaf harfi. Jadi kita akan belajar mutajwidnya, mat lazim, mat lazim, mat lazim. Kita masuk ke materi. Mat lazim mukhaffaf kilmi. Menurut bahasa, mat berarti panjang, lazim berarti pasti, mukhaffaf berarti diringankan, dan kilmi berarti kalimat. Sedangkan menurut istilah, mat lazim mukhaffaf kilmi ialah huruf mat yang diiringi huruf yang berharakat sukun dan tidak diidghamkan. Mat lazim mukhaffaf kilmi harus dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Di dalam ayat suci Al-Quran, mat ini hanya ada 2 tempat, yaitu pada surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Cuman di satu surat Yunus, tapi ada di 2 ayat. Contohnya, al-ana wa qad kuntum bih. Yang mana yang mat lazim mukhaffaf kilmi? Yang al-ana. Yang al-ana itu mat lazim mukhaffaf kilmi. Contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita.
Al-ana wa qad asaita. Nah, al-ana itu disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi. Cuman dua doang di dalam Al-Qur'an. Di satu surat, tapi ada dua tempat ayatnya. Jadi kalau Bapak suruh cari udah dari situ aja. Kalau undek-undek semua Al-Qur'an juga nggak bakalan ada. Cuma di surat Yunus doang. Yang B sekarang mad lazim musaqqal kilmi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim berarti pasti, musaqqal diberatkan, dan kilmi berarti kalimat. Sedangkan menurut istilah, mad lazim musaqqal kilmi ialah huruf mad yang diiringi huruf bertasydid dalam satu kalimat dan diidghamkan. Mad lazim musaqqal kilmi harus dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Di dalam Al-Quran mad ini ini tadi penjelasan yang tadi Bapak hapus karena nggak ada. Nah, contohnya yaitu waladdallin di surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ya, itu ada bo, ya, kalian lihat bo-nya panjang. Ya, nih Bapak tunjuk. Bo-nya panjang, setelah bo ada huruf lam tapi lamnya tasydid. Setelah mad tabi'i ketemu hurufnya tasydid, itu disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi. Ya, mad lazim musaqqal kilmi. Jadi kalau mau nyari di Al-Qur'an, lihat yang ininya mad tabi'i, do-nya, kemudian setelah itu ada tasydid. Itu disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi. Hukum bacanya bukan mad tabi'i lagi. Bo-nya mad tabi'i, ya, bo-nya ini mad tabi'i, fathah, kemudian ada alif. Ya, ini mad tabi'i bo-nya. Tapi setelah bo ada tasydid, hukum bacanya berubah, bukan mad tabi'i. Hukum bacanya menjadi mad lazim musaqqal kilmi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kafah. Jadi dibaca ka-nya panjang dulu, panjang kaf, baru masuk ke tasydid, baca fahnya nggak panjang. Ya, ka-nya mad tabi'i, fathah, kemudian alif. Ya. Kemudian setelah itu ada huruf fa. Fa-nya bertasydid. Hukum bacaannya dia bukan lagi menjadi mad tabi'i, tapi berubah menjadi mad lazim musaqqal kilmi. Ya. Jadi dia bukan mad tabi'i lagi nih, kafah. Jadi berubah menjadi mad lazim musaqqal kilmi. Paham nggak sampai sini? Bapak harap kalian paham. Kalau kurang paham, kalian bisa ulang-ulang ini video yang Bapak berikan. Yang terakhir, al-haqqah. Haknya dibaca panjang dulu. Setelah panjang, baru dihantam ke tasydid yang huruf qaf. Qafnya bertasydid ini. Ya, mungkin buram karena Bapak ngambil di chapter, jadi nggak terlalu jelas. Kalian bisa lihat nanti di Al-Quran. Ya, al-haqqah, haknya dibaca panjang dulu, setelah itu baru masukin ke qaf. Ini disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi. Hukum bacanya berubah, bukan lagi mad tabi'i, tapi hukum bacanya menjadi mad lazim musaqqal kilmi. Sampai sini Bapak harap kalian bisa memahami. Kita langsung masuk yang ketiga, yaitu mad lazim musaqqal harfi. Ya. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim berarti pasti, musaqqal diberatkan, dan harfi berarti huruf. Sedangkan menurut istilah, mad lazim musaqqal harfi ialah apabila ada salah satu dari 8 huruf, yaitu ain, shad, qaf, nun, sin, lam, kaf, dan mim yang berada pada awal surat.
Cara membaca mad lazim musaqqal harfi ialah dengan memanjangkan suara huruf-huruf tersebut 6 harokat atau 3 alif. Ini biasa kalian temuin di awal-awal surat. Contoh, alif lam mim, ada tasydidnya di mim, ya. Itu disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Mana mim nih? Lihat, ada lam, ada mim nih. Ada lam, ada mim. Ya, disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Harus dibaca panjang. Berapa panjangnya? 6 harokat. Panjangin dulu, baru masukin ke mim. Nah, kalau ilmu ini bacanya harus tanya sama guru. Bukan bacanya alama, bukan. Beda. Huruf-huruf seperti ini dibacanya bukan kayak biasa kita baca Al-Quran. Dia memiliki ilmu tersendiri. Nah, kalian bisa tanya sama guru ngaji kalian. Karena kan ketemu bapak kan seminggu sekali, ya. Yang berikut, atau nanya kepada orang tua kalian. Pasti orang tua kalian tahu. Nggak boleh dibaca alama, bukan. Bacanya bukan alama, tapi alif, lam, mim. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, qasim mim. Tuh kan, ada sin, ada mim. Ada sin, ada mim. Mimnya bertasydid. Pembacaannya mad lazim musaqqal harfi. Contoh yang ketiga, alif lam mim shad. Tuh, mimnya bertasydid lagi. Kemudian ada shad. Mim shad. Ini disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Harus dibaca panjang. Alif lam mim shad. Shad bukan shad, sama. Tadi Bapak pakai qalqalah. Alif lam mim shad. Nah, ini disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Yang terakhir, alif lam mim ra. Ya, ini 4 contoh. Bapak kira Alia mudah-mudahan paham. Ada mimnya di sini. Nah, ada kan? Tasydid kan? Karena memberatkan. Kalau sesuatu yang diberatkan berarti hukumnya harus ada tasydid. Karena tasydid itu memberatkan. Bisa, nggak mungkin tasydid itu ringankan. Yang ada tasydid itu jadi berat bacaannya. Disebut dengan mad lazim musaqqal harfi. Yang keempat, yang terakhir yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Menurut bahasa, mad berarti panjang, lazim berarti pasti, mukhaffaf berarti diringankan, dan harfi berarti huruf. Sedangkan menurut istilah, mad lazim mukhaffaf harfi ialah apabila ada salah satu dari 5 huruf, yaitu ha, to, ya, ha, dan ro yang berada pada awal surat. Cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi ialah dengan memanjangkan suara huruf-huruf tersebut 2 harokat atau 1 alif. Lihat di contohnya, nggak ada kan tasydidnya? Nah, karena dia ringan. Ringan nggak boleh bertasydid. Contoh yang pertama, qaf. Contoh yang pertama, qaf. Ya. Yang kedua, yasin. Yang ketiga, alif lam ra. Yang keempat, qaf sin. Nah, ini contoh-contoh. Ini nggak ada kan alif lam ra-nya, nggak ada kan, nggak ada tasydidnya. Nah, ini ro-nya ada. Ya, sini nih ya-nya ada. To-nya di sini ada. Ya. Ini qaf mungkin ditambahan lagi, nih Bapak ngambil dari buku paket. Ya. Qaf, tapi di buku paket yang Bapak ambil ada 2 buku paket. Yang buku paket yang pertama, di sini Bapak lihat qaf itu masuk ke musaqqal. Sedangkan di sini qaf itu masuk ke mukhaffaf harfi. Ini kita hapus saja yang qafnya. Jadi kalian lihatnya yasin, alif lam ra, dan tosin. Karena ini
Qafnya di buku paket ada 2 tempat. Ya, karena qaf di sini masuk ke dalam hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi, itu huruf qaf. Di sana nih, ya. Karena cuma hurufnya qaf doang. Oke. Anakku sekalian, selanjutnya wawasan tambahan. Keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk menjadi muslim yang terbaik, yaitu dengan belajar mengajarkan Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwidnya, agar dapat membacanya secara tartil dan benar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waratil Qur'ana tartilah. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksud dengan tartil, dengan fasih, dengan benar. Jangan sampai salah. Mengajarkan Al-Quran adalah mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan ilmu tajwid. Namun sebelum mengajarkan kepada orang lain, semestinya kita harus belajar terlebih dahulu. Allah dan Rasulnya sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'al safarah til kiramil bararah, waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalnya, ia mendapatkan 2 pahala. Di sini, apabila orang tersebut belajar membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Harus belajar, makanya, Pak, saya nggak bisa baca Al-Quran, belajar. Bukan berarti diam. Belajar di mana? Di masjid bisa, di taman pendidikan Al-Quran bisa, di TPA bisa, di masjid-masjid yang ada pengajian Al-Quran bisa. Nggak usah malu, nggak usah lihat usia, ya. Karena apa? Karena ilmu ini hanya untuk diri sendiri. Rangkuman. Setelah mengikuti pelajaran di atas, kita dapat menyimpulkan hal-hal berikut. Mad far'i memiliki banyak bagian, diantaranya mad lazim. Mad lazim ada 4, yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mukhaffaf harfi. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Cara membacanya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya al-ana. Yang ketiga, mad lazim musaqqal kilmi adalah huruf mad bertemu tasydid dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Contohnya at-tammah. Mad lazim musaqqal harfi adalah mad lazim yang bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Contohnya ta sin mim. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf mad bertemu sukun dalam huruf. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Contohnya qaf atau yasin. Nah, anakku sekalian, pembelajaran bab 1 sampai di sini sudah 30 menit kalian belajar dengan Bapak. Bapak harap kalian dapat memahaminya. Apabila kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video Bapak. Dan apabila kalian ingin bertanyakan, silakan kalian bertanya dengan WA Bapak, ya WhatsApp Bapak. Nanti akan Bapak balas chatannya apabila kalian kurang paham. Atau kalian bisa datang ke sekolah, tapi nggak boleh bergerombolan. Harus sedikit-sedikit apabila ingin masih belajar dengan Bapak. Anak-anakku sekalian, sekarang masih dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu menggunakan masker kemanapun kalian berada. Kemanapun kalian pergi, kalian harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
Ya, pakailah masker yang benar agar kita terhindar dari COVID-19. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.